Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan membaca mengenai buku apa? Ini apa nih? Hah? Aku anak yang jujur. Bismillah. Kita doa dulu. Sebelum bercerita kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Aku anak jujur, kata Solihah. Terus kaget, suara gelasnya pecah. Solihah kaget. Kumi, suara apa itu, Kumi? Bukan dicuci nih, gelasnya pecah, jatuh. Kumi, teriak Solihah. Kumi mendekati pecahan gelas yang berserakan di lantai dapur. Kumi, bagaimana ini gelasnya pecah? Apa yang pecah? Gelas siapa ya? Kumi, kita buang yuk, kata Solihah. Ajak Solihah sambil memunguti pecahan gelasnya. Nanti bisa sakit. Iya, nanti kalau pecahan gelasnya kena tangan yang tajam, pecahan gelas yang tajamnya kena tangan, nanti sakit. Au, astagfirullah. Gitu. Ayo Kumi, kita cepat bereskan, nanti ibu marah. Gimana kata Kumi? Kumi membantu Solihah. Kemudian ibu pulang. Assalamualaikum. Kumi, ibu pulang. Waalaikumsalam. Kemudian Solihah, tolong ambilkan air minum buat ibu, boleh? Boleh nggak, kata saya? Boleh ibu. Tapi Solihah takut. Solihah akhirnya membawakan minuman buat ibu pakai gelas yang lain. Ini airnya, Bu, kata Solihah. Terima kasih sayang. Loh, kok pakai gelas yang ini? Gelas ayah ini ya? Iya, gelas ibu mana? Mana ya gelas ibu? Kata Solihah. Solihah mau lihat Kumi. Gelas ibunya, kata Kumi. Kumi melompat ke pangkuan ibu. Ya, gelas yang biasa ibu pakai, kata ibu. Untuk minum ibu itu loh, kata ibu tuh. Yang ini ya, Bu, tanya Solihah. Iya, bukan sayang. Saya lupa ya sama gelas ibu. Ibu. Bermain di pantai seharian bersama siapa temannya? Temannya Umim, Baim, Biur. Bersama Baim, Umim berenang dan berlarian selama berjam-jam. Hingga kemudian kruyuk-kruyuk perut mereka keloncongan. Mereka belum makan apa? Makan siang. Umim tidak punya makanan karena kakeknya belum pulang. Di rumah, Baim pun tidak ada santapan. Oleh karena itu, pergilah mereka berburu apapun yang bisa dimakan. Setelah lama mencari, Umim belum mendapatkan apa-apa. Sementara itu, Baim menemukan sesuatu. Srok, srok. Oi Umim, lihat apa yang aku dapatkan. Aku dapat apa coba ini? Kima itu apa ya? Kerang. Oh, kerang yang dilindungi, betul. Alhamdulillah, ini cukup untuk kita berdua, ujar si Baim. Oh iya ya, ternyata itu Kima, kerang yang dilindungi. Kata kakekku, Kima tidak boleh dimakan, Baim. Begitu kan ya? Saya tidur nih. Iya, Kima penting untuk menjaga lingkungan laut kita. Banyak besar, yang kecil. Iya, banyak sekali ya kerang-kerang yang dilindungi. Bagaimana kalau kita menangkap ikan saja? Usul Umim. Ia enggan memakan Kima. Namun mereka tidak punya alat penangkap ikan. Aku tidak punya. Iya, tadi kan berenang mereka. Jadi mereka tidak punya alat untuk menangkap ikan. Di samping itu mereka pun sudah gak kuat. Karena apa? Lapar gitu ya. Baim punya rencana.
Ia tahu cara memakan Kima tanpa ketahuan siapa-siapa. Karena sudah lapar mau tidak mau, Umim ikut memakan Kima. Ih, tidak boleh. Iya, tidak boleh ya. Iya, Akhirnya, itu kayak yang dilindungi. oh iya betul. Kata siapa itu? Kata kakeknya Umim. Akhirnya perut mereka kenyang. Sementara itu hati Umim masih tidak tenang. Mereka pun mulai menyembunyikan cangkang Kima. Ayo lekas kubur-kubur dalam-dalam. Terus tiba-tiba ada apa ini ya? Kepiting. Hei, apa yang kalian sembunyikan? Karena Umim sedang gugup, Umin merasa kepiting itu bisa berbicara. Gawat, kita ketahuan. Ayo sembunyikan di tempat lain. Gitu. Mereka lari sampai terengah-engah. Itu dia. Kita sembunyikan di atas pohon kelapa saja, ajak Umin. Kalian mau menyembunyikan cangkang Kima yang sudah kalian makan ya? Tupai itu seperti tahu apa yang sudah mereka lakukan. Mereka panik tidak karuan. Di mana ya kira-kira cangkang ini mereka sembunyikan? Di laut. Kita cari tahu yuk. Sebetulnya Umim tahu ada tempat yang sepi, tersembunyi, hanya saja ia ragu. Tempat itu cukup jauh. Aku tidak peduli. Seberapa jauh tempat itu, kita harus ke sana sekarang juga, Baim, katanya. Ayo Baim, dayung lebih kuat. Kita harus bergerak cepat. Gimana? Kecipak, kecipuk, kecipak. Mendayungnya gimana? Kecipak, kecipuk, kecipak, kecipuk. Gitu ya. Ya. Akhirnya mereka sampai. Iya, di dalam gua. Tanpa menunggu lama, cangkang Kima langsung Umin buang. Plung. Kimanya dibuang. Sampai kemudian dari kejauhan ada yang datang. Sedang apa kalian di sini? Rupanya itu kakeknya Umin. Jantung Umin dan Baim berdegup kencang. Mereka pun saling berbisik. Apa tadi kakekmu melihat kita? Aku tidak tahu, Baim. Ya Allah, aku harus menjawab apa? Kalau aku katakan yang sebenarnya, kakek pasti marah. Kalau aku berbohong, kakek tidak akan marah sih. Hatiku tidak akan tenang karena Allah pasti sudah melihat semua yang aku lakukan. Gitu. Aku harus bilang apa? Katanya. Lalu Umin pun berkata jujur kepada kakeknya. Aku dan Baim tadi makan Kima, kek. Terus cangkangnya kami sembunyikan di dalam gua. Memakan Kima. Oh gitu ya, kata kakeknya apa? Memakan Kima. Memakan Kima, gitu ya. Maaf ya kek, aku dan Baim menyesal telah memakan Kima. Kami berjanji tidak akan mengulanginya. Kakeknya terdiam sejenak. Baiklah, kakek mau memaafkan kalian. Asalkan kalian mau membantu kakek menjaga taman Kima. Akhirnya Umin dan Baim merasa lega. Setiap akhir pekan mereka membantu sang kakek merawat taman Kima. Jadi kita harus menjadi anak yang jujur. Taman. Bacakan buku yang berjudul Dia Yang Melihat Segalanya. Bismillahirrohmanirrohim. Gimana? Saat aku terlahir ke dunia, aku belum bisa melihat dengan jelas. Wajah ibu, wajah ayah, semua terlihat buram. Akan tetapi aku percaya saat itu ibu dan ayah menyambutku dengan wajah gembira. Waktu pun berlalu, aku tumbuh besar. Sekarang aku bisa melihat sesuatu dengan lebih jelas. Dengan melihat banyak hal baru yang aku tahu. Mulai dari ulat yang merayap di antara ranting dan dedaunan, hingga bintang-bintang kecil yang berkilauan. Akan tetapi kadang apa yang kulihat berbeda dengan apa yang sebenarnya. Misalnya, aku melihat matahari dan bintang berukuran kecil.
Padahal kata ibu ukuran keduanya besar sekali. Siapa? Orang lain. Ketika tanganku terlihat bersih, mana tangannya? Bisa jadi di atasnya terdapat banyak virus dan bakteri. Nih, contoh lainnya ketika aku melihat gua yang gelap, gua itu seperti tak berpenghuni. Padahal bisa saja ada kelelawar, ular, atau sekawanan semut tinggal di dalamnya. Ada mana? Gak ada. Mana? Di hutan. Itu monyet, ada monyet. Iya, seperti itulah penglihatanku. Ia memiliki keterbatasan. Aku hanya bisa melihat ke satu arah. Ketika aku melihat ke arah depan, aku tidak bisa melihat ke arah belakang. Penglihatanku bisa terhalangi benda. Jika tirai ini ditutup, aku tidak bisa melihat apa yang ada di balik jendela. Penglihatanku membutuhkan cahaya. Aku tidak bisa melihat apa-apa di ruangan yang gelap gulita. Kalau terang, Bulia Kansa bisa nggak melihat? Bisa. Kalau gelap, coba tutup matanya. Terlihat nggak? Nggak. Tidak, ya. Jadi harus terang ya. Nah, aku pun tidak bisa melihat sesuatu yang ukurannya terlalu kecil atau jaraknya terlalu jauh. Agar aku bisa melihat sesuatu yang lebih jelas, kadang aku membutuhkan alat bantu. Teleskop. Begitulah perbedaan antara penglihatanku dengan penglihatan Allah yang Maha melihat segalanya. Lalu aku pernah memecahkan gelas saat ibu pergi ke pasar. Kemudian aku berusaha menyembunyikan bekas pecahannya. Ketika itu, ibu mungkin tidak melihatku. Namun Allah pasti melihat tidak? Ya. Melihat tidak? Ya. Iya. Namun Allah pasti melihat apa yang sudah kita lakukan. Walaupun Bangsa Hulia. iya, kalau misalnya bunda nggak ada, tapi Allah selalu lihat kan sama Hulia ya. Allah bisa melihat segalanya tanpa membutuhkan cahaya. Allah bisa melihatku dimanapun aku berada. Walaupun aku bersembunyi di bawah kasur, di dalam lemari, atau di bawah meja, Allah pasti melihatku dengan mudah. Lalu Allah itu maha melihat. Tidak ada yang bisa menghalangi penglihatan Allah. Allah melihat jantungku yang berdetak. Allah melihat aliran darah dalam tubuhku. Allah juga bisa melihat apa ini? Ada bayi di perut bundaku tanpa alat bantu. Allah Ada maha bayinya lagi melihat. apain? Oh, lagi bobo, Adek. Allah itu maha melihat. Allah bisa melihat Bundanya lagi ke pasar. semua perbuatanku. Bundanya lagi meskipun- ke pasar. Iya, bundanya sedang ke pasar. Apain ke pasar? Belanja sayur ya? Iya, Allah itu maha melihat. Allah bisa melihat semua perbuatanku meskipun aku melakukannya sendiri tanpa terlihat oleh orang lain. Karena Allah selalu bisa melihatku, aku yakin Allah akan selalu bersamaku dimanapun. Nih. Jadi kita itu kalau Kansa ada di mana aja, Kansa selalu ada Allah yang melihat Kansa. Jadi Kansa harus berbuat baik. Betul, tamat. Alhamdulillah. Oke, buat makan. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan membaca buku yang berjudul Bibo Tahu Waktu Melihat Gadget. Pertama-tama kita baca basmalah dulu yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum Bibo melihat HP atau tab, Bibo melihat sesuatu. Bibo melihat tab di atas meja. Wah, ada tabnya ibu. Bibo pun berjalan ke kamar ibu. Ibu melihat HP di atas kasur ibu. Wah, ada HP-nya ibu. Apa ya yang Bibo lihat? HP dan tab atau bola? Apa tante? HP dan tab, betul Kansa.
Sebelum memakai HP atau tab, manakah yang harusnya Bibo lakukan? Ibu, Bibo boleh pinjam HP Ibu? Untuk apa Bibo? Bibo izin pada Ibu, baik atau tidak baik? Baik. Baik. Asyik, aku bisa nonton, gak usah izin sama Ibu. Bibo tidak izin Ibu, baik atau tidak baik Kak? Tak baik. Tidak baik, jadi harus minta izin dulu. Alkansa. Iya. Aturan melihat HP atau tab. Melihat HP atau tab ada aturannya loh. Lihat gadget boleh nggak sih Bu? Nggak boleh ya Bu? Boleh kok lihat HP atau tab. Tapi Ibu tahu waktunya. Alarmnya bunyi, berarti selesai. Boleh lihat HP atau tab asalkan tahu waktu atau nonton terus ya Kansa? Tahu waktu. Jadi kalau sudah beres harus dimatikan ya. Ya dikasih kali ke bunda. Betul, dikasihkan ke bundanya. Sebelum lihat HP atau tab, apa sih hal baik yang sudah Bibo lakukan? Masya Allah, segar sekali air ini. Aku suka mandi. Bibo sudah mandi. Baik atau tidak baik? Baik. Bismillah. Sudah makan. Baik atau tidak baik ya? Baik. Apa hal yang baik? Hal yang baik yang sudah dilakukan. Bibo bereskan mainan. Baik atau tidak baik? Baik. Bibo merapikan kasur. Kasurku jadi rapi, kata Bibo. Baik atau tidak baik? Baik. Apa hal baik yang sudah Bibo lakukan? Wah, buku ini bagus sekali. Bibo sudah belajar, sudah baca buku. Baik atau tidak baik? Baik. Lalu Bibo juga sudah mengaji. Aku suka sekali surat Al-Fatihah. Baik atau tidak baik sih? Baik. Alarm 10 menit Bibo. Lihat HP atau tab ada waktunya loh. Berapa lama waktunya Bibo? 10 menit ya Bu. Waktu untuk Bibo adalah 10 menit. Bibo memasang alarm selama 10 menit. Yeay, udah aku pasang. Berapa lama sih tadi? Boleh menonton tab tuh 10 menit atau 30 menit ya si Bibo? 10 menit. Saat Bibo tab, tuh manakah yang harus Bibo lakukan? Tiduran atau duduk? Duduk. Duduk. Terus Bibo melihat yang baik. Bibo itu mencari tontonan yang Bibo suka. Bibo memilih tontonan yang baik-baik. Bibo juga memilih games yang baik-baik. Apa yang Bibo lihat? Apa yang Bibo lihat dan mainkan? Yang baik atau yang tidak baik sih? Baik. Yang baik. Terus Bibo menjadi lelah karena terus-terusan melihat tab dan HP. Alarm sudah bunyi. Bibo tidak mematikan HP. Aku masih mau nonton. Ini seru banget. Padahal matanya Bibo sudah merah ya. Udah mengantuk. Karena Bibo menonton hingga larut malam. Esoknya mata dan badan Bibo terasa lelah. Mata aku kok gak enak ya. Aku juga kesiangan bangunnya. Apa yang dirasakan Bibo kalau nontonnya lama-lama sampai larut malam? Jadi sehat atau lelah? Lelah. Jadi kalau nonton itu tidak boleh lama. Ini lagi ibunya lagi apa ini? Nih, lagi apa cobanya lagi usap-usap Bibo. Saat alarm berbunyi, manakah yang harusnya Bibo lakukan? Bibo terus menonton, baik atau tidak baik? Baik. Tidak baik dong. Nah, saat alarmnya sudah berbunyi, aku harus matikan HP ini karena waktunya sudah habis, katanya. Bibo lalu mematikan HP-nya. Wah, itu baik atau tidak baik ya? Baik. Bibo anak yang jujur. Masya Allah, Bibo anak baik dan jujur. Makasih ya sayang sudah jujur. Bibo sudah paham waktu melihat HP atau tab. Allah suka sekali dengan anak yang jujur. Sekarang kita makan es krim sama-sama yuk. Makasih Ibu, jawab Ibu. Kayaknya makan es Nah, makan es krim yang coklat hijau kuning. Nih, apa hal baik yang dilakukan Bibo?
Jujur atau tidak jujur ya? Jujur. Jujur. Nah, Bibo bisa melakukan hal banyak. Tuh, bisa bermain di luar, jalan-jalan bersama bunda, mewarnai, dan berenang. Asal tahu waktu ya, kalau misalnya menonton TV atau memainkan tab dan HP. Oke? Tamat. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membaca buku yang berjudul Kami Generasi Jujur. Nah, pertama-tama kita membaca dulu basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum. Hai teman-teman, perkenalkan kami adalah siswa-siswi di PAUD Terpadu Al-Kausar. Ada Abid, Ehsan, Womar, Talia, Nura, dan Maya. Pagi itu kami sedang bermain di halaman sekolah. Saat bel sekolah berbunyi, kami langsung menuju kelas masing-masing. Saat menuju kelas, Ehsan, itu ada uang jatuh di tangga. Wah, iya Talia, 100.000 lagi. Banyak sekali. Bisa untuk buat beli mainan nih. Ehsan, jika kita menemukan barang apapun di jalan yang bukan milik kita, itu bukanlah hak yang menemukan. Jadi kita harus mengembalikan kepada pemiliknya. Kita semua harus jujur. Ingat, selalu ada Allah yang maha melihat. Astagfirullah, maaf ya Talia. Terima kasih sudah mengingatkan Ehsan. Terus kita harus kembalikan ke siapa? Ehsan. Jika kita menemukan barang atau uang di sekolah terjatuh dan tidak tahu pemiliknya, kita serahkan saja kepada ibu guru. Nanti biar ibu guru yang mengumumkan di kelas siapa yang kehilangan uang ini. Bu guru, maaf tadi kami menemukan uang 100.000 di tangga itu. Iya Bu Guru, tapi kita tidak tahu siapa pemiliknya. Masya Allah, Alhamdulillah Bu Guru memang sedang mencari uang 100.000 yang terjatuh saat Ibu bawa bersama dengan kartu SPP tadi pagi. Terima kasih ya Talia dan Ehsan, kalian sudah jadi anak yang jujur. Alhamdulillah, murid-murid Ibu Guru hebat. Kalian sudah berani bertindak jujur dengan mengembalikan barang temuan kalian kepada pemiliknya. Kalian semua adalah anak generasi jujur. Saya juga mau selalu jujur biar banyak teman ya Bu Guru, katanya begitu. Saya juga mau Bu menjadi anak generasi jujur yang dicintai Allah. Dengan jadi anak jujur, hidup kita jadi tenang dan bahagia. Alhamdulillah, tamat.